어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Martasya Aprilia dari kelompok 2 jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kali ini saya akan membahas tentang program C++ untuk membuat segitiga Pascal istimewa. Di sini saya akan share terlebih dahulu tentang materi yang akan kita bahas kali ini. Pertama, kita membuka terlebih dahulu yaitu tentang materi perulangan, di mana kami di sini diberi soal dengan judul programnya yaitu membuat segitiga Pascal istimewa menggunakan for. Karena di perulangan ini ada 5 bagian yaitu for, while, do while, continue and break, dan go to. Dan di sini kami disuruh memakai for, di mana deskripsi programnya yaitu program ini menghitung dan menampilkan hasil faktorial dari sebuah bilangan yang diinputkan. Hasil faktorial dari sebuah bilangan akan ditampilkan dalam bentuk tabel dengan bilangan yang lebih kecil dijumlahkan dengan bilangan yang lebih besar. Nah, program ini terdiri dari 2 fungsi, faktorial dan main. Fungsi faktorial ini menerima satu parameter berupa bilangan bulat dan mengembalikan nilai faktorial dari bilangan tersebut. Sedangkan fungsi main ini menerima parameter kosong dan mengembalikan nilai 0. Nah, dalam fungsi main ini, program mengambil input bilangan bulat A dari pengguna melalui inputan standar. Setelah itu, program menggunakan looping for untuk menghasilkan tabel dengan bilangan yang lebih kecil, dijumlahkan dengan bilangan yang lebih besar. Nah, looping for ini dilakukan sebanyak A kali, dan dalam setiap iterasi, program mencetak spasi sebanyak A-1 min I. Jadi dicetak sebanyak A min I min 1 kali, lalu mencetak hasil faktorial dari bilangan I dengan cara mengurangi dengan faktorial dari bilangan yang lebih kecil. Nah, setelah looping for ini selesai, maka program akan menampilkan hasil faktorial dari bilangan I dengan bilangan yang lebih kecil dijumlahkan dengan bilangan yang lebih besar. Setelah semua iterasi ini selesai, program akan kembali ke sistem operasi dengan nilai 0. Nah, program ini dapat digunakan untuk menghitung dan menampilkan hasil faktorial dari sebuah bilangan bulat yang dapat berisi angka positif maupun negatif. Nah, itu adalah deskripsi singkat mengenai membuat segitiga Pascal istimewa ini menggunakan perulangan for. Nah, kelebihan programnya ini, untuk inputannya, program menerima input bilangan bulat A dari pengguna melalui inputan standar. Nah, pada bagian prosesnya, kelebihan di proses ini yaitu program menggunakan looping for untuk menghasilkan tabel dengan bilangan yang lebih kecil, dijumlahkan dengan bilangan yang lebih besar. Nah, dalam setiap iterasi ini, program mencetak spasi sebanyak A min I min 1 kali, lalu mencetak hasil faktorial dari bilangan I dengan cara mengurangi dengan faktorial dari bilangan yang lebih kecil. Itu adalah kelebihan dari prosesnya. Sedangkan, setelahnya semua iterasi selesai, program akan kembali ke sistem operasi dengan nilai 0 karena dia akan mengembalikan nilai dari program yang akan dijalankan. Nah, kelebihan outputnya itu, program menampilkan hasil faktorial dari bilangan I dengan bilangan yang lebih kecil, dijumlahkan dengan bilangan yang lebih besar dalam bentuk tabel. Nah, jadi ini tuh nanti akan keluar outputannya itu berupa bilangannya akan kita masukkan berjumlah berapa bilangan dan nanti akan diproses dengan cara dicetak spasinya itu sebanyak A min I min 1 kali. Nah, agar kita lebih bisa lagi mengerti paham akan program yang akan dijalankan, kita pertama-tama membuka yaitu pada kode blok atau bisa juga melalui file, di mana filenya ini berupa Pascal online ya. Jadi di sini bisa juga dilakukan dengan cara membuat C++ pada Pascal online-nya. Nah, pertama itu kita membuka aplikasi kode blocks biasanya itu karena untuk program C++. Nah, setelah itu kita masukkan yaitu yang pertama sekali yaitu include. Yang pertama sekali yaitu kita masukkan include
IOStream. Nah, kenapa include IOStream ini? Karena untuk mengimpor library-nya IOStream yang berisi fungsi input dan output standar. Seperti yang nanti kita akan memasukkan, yaitu di dalamnya ini adalah si in sama si out-nya. Nah, setelah itu kita buat yaitu using namespace std. Karena apa ya namespace std ini digunakan karena memungkinkan kita untuk mengambil elemen-elemen dari namespace-nya seperti cout dan in tanpa perlu menuliskan std-nya di depannya. Jadi tanpa perlu melakukan std perulangan. Nah, setelah itu kita memasukkan yaitu kayak prosesnya karena di sini kita menggunakan for, jadi kita itu membuat dulu terlebih dahulu yaitu membuat long factorial integer n lalu kita buat kurung kurawalnya. Nah, kenapa long factorial integer n ini? Karena digunakan untuk fungsi faktorial yang menghitung nilai faktorial dari bilangan bulat n ini. Karena fungsi ini untuk mengembalikan tipe nilai dari long ini sendiri. Nah, setelah itu kita masukkan yaitu long z sama dengan long z ini sama dengan 1. Dan kenapa long z ini sama dengan 1? Karena untuk mendeklarasikan dan menginisialisasikan variabel z dengan nilai 1. Karena dia ini, nilai z ini digunakan untuk menyimpan hasil dari faktorial ini. Jadi 1 ini dia menyimpan di variabel long z. Setelah itu, dia integernya sama dengan 1. Kenapa integernya sama dengan 1? Karena dia mendeklarasikan variabel i ini dengan nilai awalnya 1 yang digunakan untuk menghitung dalam perulangan. Jadi kita memakai i1 ini di integernya karena untuk menghitung long factorial ini tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke while karena while ini kan digunakan untuk kita tahu apa itu di mana itu batas benarnya. Jadi kita itu while kita isi i kurang dari sama dengan n, kita kurung kerawal karena ini digunakan karena apa? While i kurang dari n ini yaitu karena untuk memulai perulangan while yang dengan kondisi i kurang dari atau sama dengan n. Nah, jadi kalau misalkan while ini kurang dari sama dengan n, while ini kurang dari sama dengan n, maka dia nanti akan melakukan proses yaitu z ini dikali dengan i. Dimana nanti kalau dia berhasil, nilai dari z dikali i ini akan dimasukkan kepada variabel z. Nah, jadi kalau while ini, i ini tadi nanti inputan yang akan kita masukkan tadi nilai masukannya n, misalkan i tadi kan kita inputkan misalkan 1, maka nanti misalkan 1 kurang dari berapa, kalau dia benar, maka nilai z-nya ini sama dengan 1 tadi dikali dengan jumlah nilai i. Nah, setelah itu dia masuk ke, kalau dia benar, kalau nanti dia akan proses lagi yaitu i plus plus. Mana nanti kalau dia benar, i-nya itu plus 1. Karena i plus plus ini untuk menambah nilai i dengan setiap 1 kali iterasi. Jadi kalau dia misalkan ini prosesnya sudah benar, maka dia akan kembali lagi ke sini, memproses. Jadi nilai i-nya tadi kita tambahkan 1. Kalau dia benar, dia akan melakukan perulangan ke while lagi. Jadi dia kalau misalkan hasilnya itu tidak tepat dengan apa yang kita masukkan, berarti dia akan
akan keluar dari perulangan for ini. Nah, setelahnya kita akan yaitu ke return Z. Return Z karena dia mengembalikan nilai dari Z tadi. Karena kalau sudah ke perulangan while ini, maka dia akan mengembalikan karena dia return Z ini itu mengembalikan nilai Z sebagai hasil faktorial dari N. Jadi dia mengembalikan nilai Z ini ke faktorial kita menggunakan long faktorial tadi. Nah, setelah itu kita tutup ya kurawalnya yang pada bagian kita tutup kurawalnya ini pada bagian long faktorial. Jadi setelah perulangan dilakukan pada long faktorial ini, maka dia akan kembali ke perulangan awal atau in main. Karena dia kurung kurawal ini mengakhiri dari fungsi faktorial ini. Jadi kita tuliskan ini in main di mana in main ini digunakan untuk fungsi main yang merupakan titik awal untuk melakukan suatu program. Jadi untuk titik awal dalam kita pendeklarasian program-program yang akan kita jalankan. Nah, setelah ini kita masukkan dulu terlebih dahulu yaitu integer atau variabel apa yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan integer A, integer I, dan integer J. Nah, di mana integer A, integer I, dan J ini yaitu untuk variabel A untuk menyimpan nilai yang akan dimasukkan dan variabel I dan J ini untuk melakukan perulangan. Nah, jadi setelah ini kita masukkan cout-nya terlebih dahulu. Cout karena untuk membaca akan dikeluarkan hasil apa. Yaitu kita di sini cout-nya di sini kita buat masukkan nilai. Masukkan nilai. Nah, karena kita di sini membuatnya masukkan nilai, jadi di sini cout-nya ini berfungsi untuk menampilkan teks ya di dalam tampilan program yang akan kita running nanti. Nah, setelah itu in-nya yaitu A karena kita nanti akan menginputkan data di A. Karena untuk menginput dari pengguna dan penyimpannya di variabel A tadi. Nah, karena I dan J ini untuk melakukan proses perulangannya. Nah, setelah itu kita masuklah kembali ke perulangan for, di mana for ini I-nya sama dengan 0, I-nya sama dengan 0, I-nya sama dengan 0, I-nya kurang dari A, dan I-nya kurang dari A, dan I-nya plus. Jadi I-nya plus 1. Nah, di mana nanti pada program for ini, kita yaitu kalau misalkan for ini I-nya nanti kita ibaratkan itu sama dengan 0. Nah, maka kalau I ini kurang dari A yang maka masukkan nilai yang kita misalkan nanti nilainya 3, berarti I-nya ini sama dengan 0 kurang dari 3 benar. Kalau benar, maka dia akan melakukan proses perulangan yang ada di dalam for ini. Nah, seperti contohnya ini kita masukkan yaitu for, dia melakukan perulangan for di mana for ini J-nya sama dengan 0, J-nya sama dengan 0. Kalau J-nya kurang dari A, maka dia J-nya ini plus 1. Nah, J-nya ini plus 1. Setelah ini dia maka menghasilkan cout-nya yaitu tidak ada ya cout-nya ini spasi. Nah, karena apa? Karena dia ini kalau for I ini sama dengan 0 dan I-nya ini kurang dari A, I plus ini, maka dia ini untuk memulai perulangan for dengan variabel I dari 0 sampai min 1.
Jadi dari 0 sampai ke 1 ini. Nah, sedangkan untuk for J sama dengan 0, J kurang dari A min 1, ini kurang min 1, min, ini kurang min I, min I, karena kalau ini yaitu untuk mencetak spasi. Jadi jumlah spasinya bergantung pada nilai I. Nah, jadi di sini dia kurang I. Jadi setelah for ini sama dengan 0 dan I ini kurang dari A, maka dia I-nya plus dan for J sama dengan 0, J ini kurang dari A, dikurang I dikurang 1, J plus maka si out-nya kan spasi. Kenapa spasi? Karena misalkan nih kita inputkan nilainya itu 3. Nah, I-nya ini kalau I-nya kan sama dengan 0. Jadi kalau 3 ini kalau 0 ini kurang dari 3 kan benar. Benar maka dia akan melakukan perulangan dalam for ini. Nah, kalau dia kan kita tadi kan J-nya sama dengan A min I min 1. Nah, A tadi kan 3 dikurang I tadi kan 0, jadi dikurang min 1. Jadi 3 dikurang 0 dikurang 1 kan 2. Nah, kalau misalkan J-nya ini 0 kurang dari 2, maka dia akan menghasilkan CO spasi. Nah, nanti akan kembali lagi ke awal. Nah, I-nya tadi kan sama dengan 0 ditambah plus kan. Jadi I-nya ini sama ditambah, nah ini dalam J++ ini dulu. J++ ini kan tadi kan 0. Nah, karena dia 0 ditambah 1 jadi 1. J-nya ini sama dengan 1. Jadi ini kan 1 kurang dari tadi kan A-nya ini tadi 3 dikurang I-nya 0, 3 dikurang 1, 2. Jadi 1 kurang 2, iya. Kalau dia true, dia akan menghasilkan spasi lagi. Nah, setelah ini dia ke J++ lagi. Nah, J++ ini kan dia tadi kan 1 tambah 1 berarti 2. Nah, J-nya ini kan sama dengan 2. Nah, J ini kan tadi nilai A min I min 1 tadi kan nilainya 2. Nah, J kurang dari 2 kan false, salah kan? Nah, maka dia akan keluar dari si out-nya ini karena dia tidak memenuhi dari J kurang dari A kurang I dikurang 1. Nah, maka dia ke I++ ini. Tadi kan I-nya sama dengan 0 ditambah 1 kan 1. Jadi 1 kurang dari 3 iya. Nah, kalau iya melakukan perulangan seperti tadi dan kalau selesai kan sama seperti tadi. Nah, jadi dia tadi kan karena dia 3 tadi dikurang I-nya 1 dikurang 1 kan jadi hasilnya 1. Nah, 1 di 0 kurang dari 1 kan true. True tadi berarti dia menghasilkan spasi dan ke J++. Nah, jadi 1 kan. Nah, 1 kurang dari 1 kan false, salah. Jadi dia ke atas lagi, ke I++. Nah, setelah ke I++ ini dia kan, jadi kan I-nya tadi 1 tambah 1, 2. Nah, 2 ini kurang dari 3, iya. Kalau iya, maka dia ke J-nya tadi kan 0. Tetap 0 dikurang, tadi kan ininya 3 dikurang 2 dikurang 1 kan habis 0. Jadi 0 kurang dari 0 itu false, salah. Nah, dia maka ke hasil lagi, ke atas. Nah, ke atas ini kan tadi 2 ditambah 1, 3 kurang dari A, salah, false. Nah, setelah false ini salah semua, jadi dia keluar dari perulangan for ini dan lanjut ke perulangan for selanjutnya karena di sini kita menggunakan 2 perulangan for. Nah, jadi sini for lagi kita buka yaitu for-nya I sama dengan 0, I sama dengan 0, J-nya ini J kurang dari sama dengan I, terus J-nya plus, jadi terus J plus, jadi J plus 1. Nah, kenapa dia ke for-nya ini I sama dengan 0? Karena di sini dia melakukan perulangan for ketiga untuk menghitung dan mencetak angka segitiga istimewa ini, segitiga Pascal istimewa ini. Nah, jadi for ini kita buat Cout-nya ini faktorial I
dibagi dengan faktorial J dikali dengan faktorial I dikurang dengan J. Nah, setelah ini dia dibagi lagi, dia akan menghasilkan, tidak ada ini, dia akan menghasilkan segitiga, dia akan menghasilkan spasi, dan dia akan berhenti. Nah, jadi dia ini kan for yang ketiga ini tadi kan I sama dengan 0, J kurang dari sama dengan I. Nah, karena dia ini kan J plus plus. Nah, jadi kalau dia I ini sama dengan 0, J ini kurang dari ini, tadi maka dia I-nya tadi, misalkan kita cetak itu 0, maka dia, misalkan kita cetak tadi kan 1, nah jadi dia nanti membuat segitiga Pascal istimewanya ini kalau J ini misalkan 3 kurang dari sama dengan 0, maka dia akan salah kan, nah dia akan mencetak yaitu ini J sama ini J ya. Salah, ini J. J kan 0 kurang dari misalkan I tadinya ada 3, berarti 0 kurang 3 sama dengan benar kan, true kan. Nah, kalau true dia mencetak ini, dia akan memasukkan yang faktorial I ini, memproses faktorial I ini dibagi dengan faktorial J dan dikali dengan faktorial I dikurang J. Nah, maka akan masukkan segitiga Pascal istimewa ini. Karena faktorial I dibagi faktorial J dikali faktorial I dikurang J ini menghitung koefisien binomialnya menggunakan faktorial dan mencetaknya. Nah, berarti di sini kita menggunakan yaitu menggunakan for ini kan pada perulangan ketiga. Nah, setelah ini dia akan dia itu COD-nya handle. Nah, setelah COD-nya handle, dia kurung kurawal. Setelah itu kita return. Setelah itu kita return 0. Setelah return 0, kita kurung kurawal lagi. Nah, karena apa? Karena dia kalau misalkan dia ini tidak terpenuhi, kalau misalkan dia lebih dari, misalkan tadi 3, berarti kan 4. 4 kurang dari sama dengan 3 kan salah. Nah, maka dia akan ke COD handle, maka dia akan keluar dan dia COD handle ini digunakan untuk mencetak baris-baris setelah satu baris segitiga Pascal itu selesai dicetak kan. Nah, tadi. Nah, kalau dia tidak memenuhi semua, maka ke return 0 karena untuk mengembalikan nilai 0 yang menandakan program berakhir dengan sukses. Nah, dan ini adalah kurung kurawal tutup ini adalah akhir dari fungsi main tadi. Nah, coba ya kita ini run terlebih dahulu, misalkan kita run. Nah, ini ada kesalahan pada bagian ke-6. Line ke-6 ini integer I-nya itu sama dengan 1. Integernya lupa. Karena tadi kan I sama dengan 1. Coba kita run lagi. So, ada kesalahan di bagian 25. 25 ini COD-nya faktorial. COD-nya itu kan nomor 25 itu COD-nya faktorial I dibagi faktorial J dikali dengan faktorial I kurang J. Nah, kita run lagi apakah ada yang salah. Bagian 32 itu ini ada 2 kali ya. Nah, coba kita run. Ini ada 30 line. Nah, ya, kita run. Nah, masukannya benar, misalkan kita inputkan nilainya N tadi 5. Nah, dia akan mencetak segitiga Pascalnya yaitu 5 karena 1 karena dia ini ada kesalahan pada kita coba kita benarkan terlebih dahulu.
Itu pada bagian line 16 ini dia tidak ada ya. Nah, coba kita lihat terlebih dahulu ya. Ini programnya apakah ada yang salah atau benar. Karena tadi dia itu tidak sesuai dengan apa yang kita pilihkan tadi. Nah, coba kita ini lihat ya, tadi kayaknya ada yang terkeliru kan? Karena ini di sini kita membuat include IStream using namespace std kan tadi untuk ini, untuk memulai dari suatu program, dan long factorial ini kan tadi integernya, lalu z sama dengan 1 berarti kita menyimpan variabel 1 ini di long z ini, dan untuk awalnya itu juga kita menyimpan 1 ini di integer i. Selanjutnya kita menggunakan perulangan while, di mana untuk kita kan tahu apa itu program itu batas mana benarnya. Jadi kalau kita misalkan i kurang dari sama dengan n kan nanti yang akan kita masukkan ya. Nah, yang misalkan n itu misalkan ada 5 gitu kan. Kalau i-nya kurang dari ini kan benar, kalau dia true maka dia akan memproses nilai yang ada di dalamnya. Jadi z sama dengan z dikali i dengan i plus plus plus. Jadi i ditambah 1. Nah, setelah itu kita mengembalikan nilai return z-nya dan ke inmain. Nah, di inmain ini dia itu program utamanya itu ada integernya, itu ada variabel a, i, dan j. Di mana variabel a ini untuk memasukkan nilai yang akan kita inputkan nanti. Variabel i dan j ini untuk melakukan perulangan. Nah, jadi kita melakukan ini ada 3 for, di mana yang awalnya ini i sama dengan 0, i kurang dari a, dan i plus plus. Jika dia a-nya ini kita masukkan 2, jadi kan misalkan 2. Jadi i-nya tadi 0 kurang dari 2 kan benar. Jadi dia melakukan perulangan for kedua, yaitu di mana j-nya ini sama dengan 0. Nah, j-nya ini kan tadi 0 dikurang dari a-nya tadi kan kita masukkan 2 dikurang i kan 0 dikurang 1, jadi kan 2 dikurang 1 kan 1. Jadi 0 dikurang dari 1 benar kan dia mencetak spasi ini. Spasi untuk segitiga pascalnya. Nah, jadi dia ini mencetak ini kan yang spasi. Nah, setelah selesai dia ke j++. Jadi j-nya tadi kan dari 0 plus 1 jadi 1. Nah, jadi j-nya ini 1. Nah, kalau 1 kurang dari tadi kan 2 kurang dari i kurang dari 1 kan false kan? Karena dia 1 kan. Jadi 1 kurang dari kurang 1 itu kan salah kan, kurang dari 1 kan? Karena dia kan tidak boleh 1 kan, lebih dari 1 kan, tidak boleh sama dengan 1. Jadi kan dia keluar dari perulangan ini, spasi ini, dan kembali ke i plus plus. Nah, di mana i plus plusnya ini 0 ditambah 1, 1. Nah, jadi 1 dikurang dari 2 kan benar. Jadi mencetak over lagi, j-nya itu sama dengan 0. Jadi tadi 2, ini kan jadi 2 dikurang 1 kan 1. Jadi 1 kurang dari 1 kan salah. Nah, jadi kan 0 kurang 1 kan benar. Jadi ke j plus plus lagi. Dan j plus plus lagi kan j-nya berubah jadi 1 karena j tambah 1, 1. Jadi 1 kurang dari 1 kan salah ke atas lagi karena dia tidak menghasilkan cout. Jadi langsung ke i plus plus. Nah, i plus plus tadi kan 1 tambah 1, 2. Nah, karena 2 kurang dari 2 itu false, salah. Jadi dia menutup perulangan dari for j ini. Jadi dia melakukan perulangan for j yang ketiga. Di mana j-nya ini sama dengan 0. J ini kurang dari sama dengan i, di mana j ini plus plus. Nah, jadi i-nya tadi misalkan kita masukkan yaitu i-nya tadi sama dengan 2, berarti dia ini
J ini kurang dari 2, 0 kurang dari 2 kan benar. Jadi dia mencetak segitiga Pascal istimewa ini dengan faktorial I dibagi faktorial J dikali faktorial I kurang J kan. Jadi menghasilkan segitiga Pascal istimewa yang pertama. Dan itu N-line ini digunakan untuk mencetak spasi pada baris yang segitiga istimewa itu. Nah, jadi setelah ini dia berhasil, maka ke J++ lagi, J-nya itu sama dengan 1 karena 0 tambah 1 1, jadi 1 kurang dari sama dengan 2. Benar kan? Jadi dia mencetak isi O-nya ini lagi. Setelah itu kalau dia berhasil lagi dia ke J++. J plus 1 lagi kan karena 1 tambah 1 2. Jadi J kurang dari sama dengan 2 benar. Dan dia mencetak si O-nya ini lagi. Setelah itu dia ke J++. Nah 2 tambah 1 kan 3. J kurang dari sama dengan. Jadi 3 dikurang dari sama dengan 2 kan false salah. Jadi dia keluar dari perulangan for ini. Nah setelah itu dia keluar lagi dari perulangan for ini dan ke return 0 itu mengembalikan nilai pada 0. Nah, coba kita run terlebih dahulu. Nah, misalkan 5. Nah, ini baru benar kan tadi tiga-tiganya tadi ada terkeliru pada perulangan for-nya. Nah, ini setelah saya lihat tadi kesalahannya ternyata ini yang hasil benarnya. Jadi kalau kita masukkan nilai 5, jadi kan dia ada 1, 2, 3, 4, 5 line kan, 5 baris. Nah, jadi mana yang pertama itu 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Di mana ini 1. Nah, 1 ini kan tidak ada kan karena dia ini kan 0 kan. Jadi 1 dan 1 ini 1, 2 karena 1 ditambah 2. 1 itu kan 2. Nah, setelah itu kan dia kan plus 1 kan ditambah 1. Jadi di bawahnya inilah juga di plus 1 kan. Nah, ini plus 1, ini plus 1. Nah, nah, nah setelah itu lanjut dia ke ini kan setelah 3 tambah 3 kan 6. Jadi kan itu dijumlahkan. Jadi dia tuh kayak penggandaan nilainya itu. Nah, jadi semakin bawah ini dia segitiga Pascalnya itu semakin panjang. Misalkan itu 10, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi kayak ini tuh dijumlahkan keseluruhannya. Nah, mungkin ini saja pada materi for yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dan jangan lupa ya kita step terlebih dahulu namanya yaitu Martasya Aprilia perulangan segitiga segitiga Pascal istimewa. Nah, kita step terlebih dahulu. Nah, ada ini nanti setelah itu di my project-nya ini kita karena saya menggunakan online jadi kita step terlebih dahulu. Kita download. Nah, ini sudah dan ini demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. See you.